Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Matan Abi Syuja karya Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan salat Jumat. Kita di pembahasan malam hari ini masuk di apa yang beliau katakan, wa yakunul adad arba'in min ahlil jum'ah. Jumlahnya itu untuk ditegakkan padanya sholat Jumat, jumlahnya paling sedikit 40. Jumlah paling sedikitnya 40. Terkait dengan jumlah jamaah yang hadir di sholat Jumat, itu para ulama rahimahumullahu ta'ala berselisih pendapat dengan pendapat yang banyak dalam hal ini. Sampai dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, qad ikhtalafal ulama rahimahumullah fi hadhil mas'alah ala aqwalin katsirah. Telah berselisih para ulama dalam masalah ini di atas pendapat-pendapat yang banyak. Jadi ini banyak sekali pendapat terkait dengan berapa orang baru dianggap sholat Jumat, baru boleh kita dirikan Jumat. Karena pendapat banyak, saya akan sebutkan tiga. Saya akan sebutkan tiga pendapat dari ulama kita. Karena tiga ini yang paling terkenalnya. Tiga pendapat ini yang paling terkenalnya, yang paling masyhurnya. Pendapat yang pertama, jumlah jamaah baru boleh mendirikan sholat Jumat adalah 40 orang. Adalah 40 orang. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga pendapat dari ulama Syafi'iyah. Dari ulama Syafi'iyah rahimahumullah. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadits katanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, madotis sunnah anna fi kulli arba'ina fama fawqaha jum'ah. Telah lewat sunnah bahwasannya untuk setiap dari 40 orang itu sudah bisa mendirikan Jumat. Demikian pula kalau lebih dari 40. Jadi 40 ke atas sudah dianggap Jumat. Ini perkataan Jabir radhiyallahu ta'ala an. Hanya saja di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Aziz ibn Abdurrahman
Berkata Al-Hafidz Ibn Hajar di dalam kitab Talkhis Al-Habir jilid 2 halaman 55, qala Ahmad ittaraba ala hadithihi fa innaha kadhibun aw mawdu'ah. Hati-hati. Sesungguhnya rawi ini yaitu Abdul Aziz ibn Abdurrahman goncang hadisnya. Berkata Imam Ahmad goncang hadisnya. Sesungguhnya dia adalah dusta atau palsu. Ini hadis yang mengatakan adatnya 40, kata Imam Ahmad ini antara dusta atau palsu. Kata Imam Nasai terkait dengan orang ini, Abdul Aziz ibn Abdurrahman, laisa bithiqah. Tidak kuat, tidak terpercaya. Berkata Imam Ad-Daruqutni, yang mana Imam Daruqutni juga meriwayatkan ini hadis. Sama dengan Al-Baihaqi. Mungkarul hadis. Mungkar hadisnya atau mungkar palsu. Berkata Ibn Hibban, la yajuzu ayyuhtajju bih. Tidak boleh kita berhujah dengannya. Kan hadis palsu. Kalau kita sudah jelas itu hadis palsu, tidak boleh kita berhujah. Tidak boleh kita berdalil dengan hadis palsu. Sekarang saatnya apa komentar dari Imam Al-Baihaqi. Karena dia yang mengeluarkan ini hadis. Ucapannya ini Jabir. Qala Al-Baihaqi, hadzal haditsu la yuhtajju bimithlihi. Hadis ini tidak dipakai berhujjah semisal dengannya. Jadi Imam Al-Baihaqi untuk menjelaskan bahwa ini hadis tidak bisa dipakai hujjah. Bukan untuk menjelaskan ini riwayat dipakai. Ini hadis tidak dipakai. Nah, inilah pendapat yang pertama. Yang mengatakan jumlahnya itu berapa? 40. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua. Pendapat kedua. Kata mereka dari pendapat kedua ini. Tan'akidul jum'ah bitnain. Jumat bisa sah dengan 2 orang. Khotib dan muadzin. Jumat sah dengan 2 orang. Ini pendapat ini yang paling sedikit dari pendapat yang mengatakan jumlah peserta Jumat. 2 orang. Ini pendapat madhabnya orang Dhahiriyah. Ini pendapat madhabnya orang Dhahiriyah. Dan yang agak anehnya ini pendapat dipilih oleh Al-Imam At-Tabari dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dalil mereka adalah aqallul jama' itnain. Jama' paling sedikit itu 2. Dikatakan jama' paling sedikit itu 2 orang. Itu dalilnya. Iya. Dan mereka juga berdalil dengan dikiaskan dengan sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah kan kapan kita sholat 2 orang, 1 makmum, 1 imam, dianggap berjamaah. Kan begitu. Sama juga dengan Jumat. Sama juga dengan Jumat. Ini pendapat. Dan pendapat ini yang dibesarkan oleh orang-orang Dhahiriyah. Orang-orang Dhahiriyah. Ini pendapat. Iya. Besarkan oleh orang Dhahiriyah. Seperti Ibnu Hazm. Beliau kuatkan dan tolong pendapat ini di dalam kitab beliau Al-Muhalla. Rahimahullah. Ini pendapat kedua. Dan dalilnya itu tadi. Karena sama dengan sholat berjamaah. Terus dia katakan juga paling sedikit dianggap jamaah itu adalah 2. Pendapat yang ketiga paling sedikit
3 orang, paling sedikit 3 orang, yaitu khotib dan 2 makmum, 1 muadzin, 1 yang duduk. 3. Ini paling sedikit. Ini pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini juga adalah merupakan pendapat sekelompok dari kalangan salaf. Ya. Seperti Al-Imam As-Sawri juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ini pendapat dari Al-Auza'i. Mereka sebutkan, dan ini juga pendapat dari Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah. Dari kalangan Hanafiyah. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk Jumat, untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah. Fas'au, pakai kata jamak. Bersegeralah kalian kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling sedikit dikatakan banyak itu kalau 3. Kalau 2 belum dikatakan banyak. Paling sedikit itu 3. Demikian pula lebih jelas lagi mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad, disahihkan sanadnya oleh Syekh Albani di dalam Sunan Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Ma min salasatin fi qaryatin la tuqamu fihi mushallah illa istahwada alaihimus syaitan." Tidak ada 3 orang di dalam satu kampung tidak tegak pada mereka solat kecuali istahwada alaihimus syaitan. Syaitan akan berkuasa atas mereka. Nabi bilang 3 orang. Ada angka 3 orang tidak menegakkan solat termasuk padanya Jumat. Jadi sebutkan 3. Ini kata Nabi. Ini menunjukkan angka paling sedikit dari yang disebutkan oleh Nabi adalah 3. Juga dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza kanu salasatan," jika mereka 3 orang, "falya ummahum ahaduhum." Hendaklah salah seorang dari mereka mengimami mereka. Jika mereka 3 orang, hendaklah salah seorang dari mereka mengimaminya mereka. Wa haqquhum bil imama aqra'uhum, dan yang paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum, adalah orang yang banyak hafalannya dan bagus bacaannya. Ini Nabi bilang 3 orang. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang mereka sebutkan. Dari 3 pendapat tadi, maka kita bisa melihat dalilnya. Kalau mengatakan 40, palsu hadisnya. Tidak kuat. Ia mengatakan paling sedikit 2 orang juga tidak terlalu kuat. Karena hanya berdalil bahwasannya katanya ya jamak paling sedikit itu 2. Ini dibantah oleh ucapan Nabi tadi. Nabi kan bilang 3. Makanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan paling sedikit 3 orang. Ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, pilihan fikih dari madhab, dari pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Tan'aqidul jum'ah bisalasatin." Jum'ah itu akan sah kalau ada 3 orang. Wahidun yaktub,
Satu khotib, watnan yastami'an, dua mendengar. Jadi satu khotib, dua di bawah mendengar. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya taala. Dan ini pendapat juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz. Pendapat yang mengatakan paling sedikit 3. Ini merupakan pendapat Syekh yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz. Kata Syekh Ibnu Baz di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz, kumpulan fatwa Syekh Ibnu Baz, ya. Beliau berkata wa as-sahul aqwal fi hadhil mas'alah. Pendapat yang paling kuat dari masalah ini, qaul man qol, pendapat yang berpendapat tan akidu bisalasah. Dia dianggap sah Jumatnya dengan 3 orang. Ini ucapan Syekh bin Baz. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Utsaimin. Di banyak tempat boleh tegaskan itu. Di kitab Syarhul Mumti'. Ya. Beliau berkata, beliau komentari dulu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam asah. Apa yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih sahih. Ia mengatakan paling sedikit berapa tadi? 3. Itulah yang paling sahih. Ini kata Syekh bin Utsaimin. Di tempat lain beliau juga berkata, aqrabul aqwal ila shawab. Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran dari pendapat-pendapat yang ada terkait dengan jumlah peserta Jumat. Kata beliau, aqrabul aqwal ila shawab, pendapat yang paling dekat kepada kebenaran, annahatan akidu bisalasatin wa tajibu alaihim. Bahasa Jumat itu terjadi dengan 3 orang, bahkan wajib atas mereka. Kalau di kampung itu hanya 3 orang saja, wajib dia tegakkan Jumat. Wajib dia tegakkan apa? Jumat. Inilah pendapat yang paling bagus dalam masalah ini karena memang hujah dan dalilnya lebih kuat. Hujah dan dalilnya lebih kuat. Ini terkait dengan jumlah atau bilangan Jumat. Iya. Dengan pendapat inilah sekarang ini, apalagi di kita sekarang ini, banyak sekali masjid pemerintah membuka izin untuk mendirikan Jumat. Kalau kita katakan harus 40, ini agak mempersempit apa yang diperluas oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Ya, kalau sudah ada 3 orang, itu sudah sah. Mendirikan apa? Jumat. Mendirikan Jumat. Ini masalah ini. Kemudian masalah berikutnya, kita sudah keluar dari masalah makmum. Masalah berikutnya adalah yang ingin kami sampaikan, hukum bersegera dalam mendatangi sholat Jumat, memasuki masjid. Dalam permasalahan ini, yaitu bersegera di dalam mendatangi masjid, telah datang hadis dari Nabi SAW yang sangat menganjurkan kita untuk datang cepat ke masjid jika tidak ada kesibukan dan tidak ada hal yang mendesak yang untuk kita lakukan. Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal jum'ati tsumma roha fis sa'atil ula, faka'annama qarraba badanah, wa man roha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man roha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqron, wa man roha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan, wa man roha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan, fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikra." Kata Nabi SAW, siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia pergi pada jam yang pertama,
Kemudian dia pergi pada jam yang pertama. Dan jam yang pertama ini dipilih oleh para ulama ya, mulai dari hitungan jam pertama disebutkan oleh para ulama, walaupun di sini ada perselisihan pendapat, tapi yang benarnya dia adalah terhitung dari awal hari, yaitu dari terbitnya fajar. Itu hitung jam pertama. Artinya kalau jam pertamanya disebutkan jam adzan subuh jam 5, di situ mulai hitung. Ini pendapat. Walaupun di sana ada juga mengatakan jam pertama itu adalah pada saat zawal. Wah, tapi itu terlambat sekali. Sudah mau zuhur. Sudah mau Jumat. Makanya mayoritas memilih jam pertama itu awal siang. Itu subuh. Paling lambat itu jam pertama hitungannya itu saat matahari terbit. Kalau bukan fajar terbit. Itu paling lambat. Itu hitungan jam pertamanya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mandi pada hari Jumat. Kemudian dia pergi ke masjid pada jam yang pertama. Faka'annama qarraba badanah. Maka seperti seakan-akan dia berkurban unta. Ini anjuran karena keutamaan. Dan siapa yang pergi di jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban sapi. Siapa yang pergi jam ketiga, maka seakan-akan dia berkurban kambing yang bertanduk. Siapa yang pergi di jam keempat, maka seakan-akan dia berkurban ayam. Siapa yang pergi di jam kelima, maka seakan-akan dia berkurban telur. Ini kan sampai jam kelima. Jadi kalau subuh berarti dari jam 5 ya, jam 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita hitung dari jam 5. Kalau kita hitung dari terbitnya matahari berarti mulai dari terbenamnya berarti kan jam 7. Itu hitung dari jam pertama. 8, 9, 10, 11. Iya. Ini jam hitungannya. Jam pertama, jam kedua. Adapun ada juga yang membuat cara hitungnya adalah kalau dari terbit fajar sampai masuk waktu Jumat itu 6 jam, maka dibagi 5. Bukan hitungan 1 jam ini. Hitungannya bisa dibagi. Karena rata-rata banyak dalam syariat itu hitungannya bukan per jam, tapi waktunya yang dibagi. Bukan jam yang kita pahami. Iya, seperti disebut sepertiga malam terakhir. Maka tergantung awal malam jam berapa. Paham kan? Sepertiga malam pertama. Ya tergantung jam berapa terbenam matahari. Sama juga di ini. Tergantung jam berapa terbitnya fajar. Kemudian setelah itu jam berapa masuk Jumat. Hitung jamnya baru bagi 5. Nah, yang pergi jam pertama seperti berkurban onta. Yang pergi jam kedua seperti berkurban sapi. Yang pergi jam ketiga seperti berkurban kambing. Yang pergi jam keempat seperti berkurban ayam. Yang pergi jam kelima seperti berkurban telur. Fa'idah kharaja al-imam. Kalau khotib sudah keluar. Hadaratil malaika yastami'un. Maka malaikat akan hadir mendengarkan. Karena malaikat sebelum khotib keluar. Maka dia akan berdiri di pintu masjid. Untuk mencatat yang hadir. Untuk mencatat yang hadir. Kalau khotib sudah naik, maka malaikat akan mendengarkan khutbah. Tidak masuk lagi di catatan. Maksudnya catatan orang yang hadir cepat. Orang yang hadir cepat. Ini anjuran sangat jelas dari Nabi kita Muhammad SAW. Agar kita mendatangi Jumat itu dengan segera. Agar kita mendatangi Jumat itu dengan segera. Ini jarang kita jumpai ya. Kalau di negeri kita ini, di tempat kita. Tapi kalau di Arab banyak kita jumpai. Ada orang datang sholat subuh sudah tidak pulang lagi sampai nanti. Jumat baru dia pulang. Kalau di sana kita akan lihat orang seperti itu. Dan itu banyak.
Mereka datang, sudah mandi memang saat sholat fajar. Mandi sekaligus mandi Jumat. Sholat subuh di masjid, setelah itu dia mengaji sampai nanti datang Jumat. Setelah Jumat baru dia pulang. Untuk mendapatkan keutamaan. Ini tentunya hal yang dianjurkan. Tapi siapa yang punya kesibukan tentunya itu tidak berdosa. Seperti itu juga terjadi di masa sahabat. Pernah Utsman ibn Affan belum masuk saat Umar sudah di atas mimbar. Saat Umar ibn Khattab sudah di atas mimbar. Khotibnya sudah naik. Dan waktu itu Utsman langsung duduk. Dan Umar bertanya, kamu sudah sholat 2 rakaat? Menanyakan hal tersebut. Yang menjadi poin kita adalah ya bukan hal yang tercela kalau kita tidak bersegera. Cuman kita luput keutamaan. Kita dianjurkan ketika Jumat datang, maka kita datang dengan cepat. Kemudian pembicaraan kita sekarang setelah membicarakan tadi dianjurkan kita datang cepat, maka sekarang kita akan membicarakan waktu sholat Jumat. Kita bicarakan waktu sholat Jumat. Pertama, sepakat para ulama bahwa terkait dengan sholat Jumat, ya, itu dilakukan secara berjamaah. Tidak sah kalau sendiri. Harus berjamaah. Tidak sah kalau kita hanya datang ke masjid kemudian sholat masing-masing. Tidak sah kalau tidak dilakukan secara berjamaah. Dan terkait dengan kapan masuk waktunya, maka di kalangan ulama ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dan ini satu riwayat dari Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa sholat Jumat itu boleh sebelum masuk waktu duhur. Dia berbeda dengan sholat duhur. Kalau sholat duhur kan harus masuk waktu duhur. Sholat Jumat katanya boleh sebelum masuk waktu duhur. Ini pendapat satu riwayat dari Imam Ahmad. Iya, satu riwayat dari Imam Ahmad. Sementara mayoritas ulama berpendapat sholat Jumat itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah masuknya waktu zuhur. Saya ulangi, mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan setelah mereka, bahkan kata Imam An-Nawawi, qala al-Abdari, qala al-ulama'u kafah. Berkata ulama seluruhnya. La tajuzul jum'ah qabla zawal. Tidak boleh Jumat sebelum matahari tergelincir. Yaitu sebelum waktu zuhur. Ini pendapat ulama seluruhnya. Dan beliau katakan illa Ahmad. Kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad lah dalam satu riwayat berpendapat boleh sebelum zawal. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Dalilnya bahwa sholat Jumat itu harus masuk waktu zuhur itu sangat banyak sekali. Di antaranya hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa. Beliau berkata, "Kunna nusolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadillu bih."
Wa fi lafdin, dalam satu lafaz dikatakan kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams thumma narji'u fanatadabba'ul fai. Kata beliau pertama, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat, kami pulang tembok-tembok belum ada bayangannya. Maksudnya belum ada bayangannya yang bisa menaungi kami pulang jalan. Dalam lafaz dikatakan kami berkumpul bersama Rasulullah untuk melakukan sholat Jumat. Idza zalatis syams. Apabila matahari telah tergelincir. Apabila matahari telah tergelincir. Ini sangat jelas. Makanya dari dua pendapat ini tentunya tidak diragukan. Pendapat mayoritas itulah pendapat yang kuat. Itulah pendapat yang kuat. Adapun pendapat Imam Ahmad yang mengatakan boleh sebelum zawal, iya boleh sebelum zawal, itu adalah pendapat tentunya yang tidak kuat, menyelisih mayoritas ulama dan menyelisih dalil yang ada yang kita bacakan tadi, sebagai faedah ini tambahan saja. Kan Imam Ahmad berpendapat tidak boleh kita sudah lewat pembahasan sebenarnya di pembahasan safar. Imam Ahmad berpendapat tidak boleh jamak qasar antara Jumat sama Asar. Sebabnya karena ini, beliau berpendapat Jumat itu boleh dilakukan sebelum waktu. Sehingga kan tidak boleh kita sholat Asar sebelum waktu zuhur. Ini yang terjadi. Sehingga beliau berpendapat tidak boleh dijamak asar ke zuhur. Karena belum masuk waktu zuhur di hari Jumat. Ini sebabnya. Ini adalah di antara sebabnya. Adapun akhir waktunya. Ini kan awal waktu. Awal waktunya seperti itu. Mulai dari masuknya waktu zuhur. Adapun akhir waktunya. Akhir waktunya. Itu akhir dari waktu sholat Jumat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kata beliau, wa amma akhir waktil Jum'ah fahuwa akhir waktu zuhur. Adapun akhir dari waktu Jumat, maka itu adalah akhir waktu zuhur. Jadi akan berakhir Jumat kalau waktu zuhur berakhir. Kapan waktu zuhur berakhir? Jika bayangan benda itu sama dengan bendanya. Jadi kalau antum misalnya berdirikan sebuah benda, kalau sama bayangannya ini ukurannya, maka habis waktu zuhur. Habis waktu zuhur. Karena dengan itu masuk waktu asar. Dengan itu masuk waktu asar. Itu akhirnya. Bahkan dinukil oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibnul Majishun, beliau berkata, wattafaku ala annahu mata kharaja waktu dhuhr wa lam yusalli al-jum'ah faqad fatat wa tusalli dhuhr. Beliau berkata, dan ini faedah penting, kapan keluar waktu zuhur sementara dia belum sholat Jumat, maka sungguh dia telah luput Jumat. Dia harus sholat zuhur. Dia harus sholat zuhur. Ini yang beliau katakan. Iya, yang beliau katakan. Dan ini juga bercabang darinya bagi orang yang luput Jumat atau tidak hadir Jumat. Ketika dia misalnya sebagai musafir, kan sudah lewat pembahasan kita di pembahasan safar. Bahwasanya musafir tidak wajib Jumat. Demikian pula perempuan yang tidak wajib Jumat. Iya, yang tidak wajib Jumat. Atau orang yang ashabul adzar, orang-orang memiliki udzur. Sakit misalnya. Dan yang lainnya dari udzur-udzurnya. Kalau dia luput Jumat, sholat apa yang dia lakukan? Kalau dia luput Jumat, di sini berkata Imam Ibnu Munzir rahimahullah, ajma' ahlul ilm.
ala anna man fatatuhul jum'ah minal mukimin ayu solliya arba'ah. Masya Allah. Sepakat ahli ilm, siapa yang luput Jumat dari orang yang mukim, yang bukan musafir, maka dia sholat 4 rakaat. Sholat apa ini maksudnya? Duhur. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala. Boleh berkata, la tuqdo idha fatat jum'ah. Li'annahu lam yungkol, bal tuqdo duhron bil ijma'. Tidak perlu dia kodok kalau luput Jumat. Karena tidak dinukil dari Nabi SAW dan para sahabat mereka mengganti Jumat. Bahkan wajib dia kodok duhur. Dia sholat 4 rakaat berdasarkan kesepakatan. Jadi ini tidak ada silang pendapat. Kalau kita luput Jumat, bahkan luputnya di sini misalnya ya, kita hadir khutbah. Kemudian kita didesak oleh 2 yang kotor, air kecil atau air besar. Air kecil atau air besar. Kita keluar, buang air. Kita masuk, selesai sholat, sudah salam. Kita sholat Jumat atau sholat duhur? Wajib kita sholat duhur. Karena luput Jumat. Karena luput Jumat. Ini pembahasan tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Iya. Bagaimana kalau dia keluar dan masih dapat sholat? Kan tadi tidak dapat sholat. Dia datang imam sudah salam. Dia datang imam sudah salam. Bagaimana kalau dia dapat sholatnya? Dapat sholatnya. Ya, dia dapat sholatnya. Di dalam masalah ini, kalau ada orang pergi, ya, kemudian dia kalau ada orang datang Jumat, kemudian dia hadir khutbah, setelah itu dia pergi berwudu dan kembali, imam belum selesai sholat, maka dia dapat sholat. Karena Nabi SAW bersabda, man adraka raka'atan minas sholat faqad adraka sholah. Siapa yang mendapatkan ruku 1 rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Bahkan 1 sujud dia telah mendapatkan sholat. Ini yang tadi itu yang tidak dapat dia sholat duhur kalau tidak dapat sholat. Kalau tidak dapat sholat. Ini yang disebutkan terakhir untuk Jumat. Masalah terakhir yang ingin kami singgung di sini adalah permasalahan bacaan di hari Jumat. Itu saja yang masalah terakhir. Penulis tidak sebutkan, tapi ini saya sebutkan sebagai faedah saja. Di hari Jumat, subuhnya sunnah kita baca Alif Lam Tanzil As-Sajadah di rakaat pertama dan di rakaat kedua membaca Hal ata alal insan hinum minad dahar. Itu surat Al-Insan pada subuh. Pada subuh sunnah membacanya. Kemudian di sholat Jumat, pada sholat Jumat sunnah pada rakaat pertama membaca surat Qaf dan rakaat kedua Al-Qamar. Ini agak panjang dan kalau tidak itu maka sunnah membaca rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua sunnah membaca Hal ataka hadithu al-ghasyiyah. Ini sunnah bacaan pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itu disunnahkan, bukan di solat ya, tadi itu di solat. Disunnahkan pada hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi di selain solat. Walaupun hadisnya diperselisihkan, para ulama mendoifkan hadisnya itu kalau sampai kepada Nabi. Tapi sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tentunya ini tidak mungkin beliau katakan dari Israiliyat atau hawa nafsu. Karena masalah pahala. Masalah pahala. Makanya yang beliau katakan itu yang dianjurkan
untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dengan ini kita sudah selesai membahas hukum seputar Jumat. Berikutnya beliau akan sampaikan kepada kita masalah solat Idain. 2 Id. Ini insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah ta'ala. Kita adzan. Kita melihat di pertanyaan berikutnya. Jadi ada pertanyaan, benarkah berdakwah selama 3, 7, 40 hari itu sama dengan jadwal taklim yang dikhususkan setiap malam Ahad? Iya. Jadi ini biasanya muncul ketika kita katakan apa tuntunannya? Apa ada tuntunannya kalau kita keluar 3 hari, 7 hari, 40 hari? Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Iya. Mereka katakan ini sama dengan jadwal hari Ahad, malam Senin, malam Selasa. Ini sama ini. Tidak sama. Tidak sama. Karena sisi tidak samanya itu banyak. Pertama, yang keluar menentukan 3 hari, itu babnya keluar bab dalam bab dakwah dan dia tentukan jumlah harinya. Dia sudah tentukan dan dia meyakini itu sunnah seperti itu. Sementara yang menetapkan harinya itu bab ta'lim, bab mengajar, bukan bab dakwah. Kalau dakwah kan harus ada ala basirah sesuai dengan jalan Nabi SAW. Kalau babnya dakwah, kalau bab ta'lim maka dari hidup sampai mati. Tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya. Itu yang pertama. Beda bab. Beda bab dakwah sama bab ta'lim. Bab pengajaran. Ya, karena dakwah harus seperti yang Nabi dakwakan. Sementara bab ta'lim, ilmunya dari Nabi SAW, waktunya kita menentukan kapan ada waktunya untuk ta'lim. Ini kalau bisa dipahami. Kalau bisa dipahami. Ini bab yang perbedaan yang pertama yang mengatakan beda. Perbedaan kedua, yang menentukan hari Ahad, hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, itu tidak ada dibilang sunnah harus hari Ahad. Sunnah harus hari Senin, hari Kamis, tidak ada. Sementara yang menentukan ini 3 hari, 7 hari, 40 hari, mereka mengatakan sunnah 40. Sunnah 3. Nah, ini mengatakan sunnah ini butuh dalil. Sementara yang hanya mengajar saja, mau menyampaikan Quran dan sunnah tanpa menentukan harinya, itu tidak butuh dalil. Nabi katakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun seayat, kapan saja, di mana saja. Sementara penentuan tadi, mereka katakan sunnah jadi butuh dalil. Butuh dalil. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, kita keluar dari masalah penentuan hari. Terserah kalau kamu bilang, ya ini saya juga bab mengajar. Bab mengajar. Masalahnya ini yang melakukannya siapa? Yang melakukannya siapa? Biasanya para ulama lebih fokus kepada orangnya. Tidak bahas kamu 3 hari, mau 7 hari, mau 40 hari. Masalahnya kamu tidak punya ilmu. Iya. Cuman rata-rata orang yang seperti ini, dia bicarakan yang lain untuk mengalihkan itu. Untuk mengalihkan itu. Yang dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah, kalian keluar berdakwah, sudah menentukan hari, terus kalian tidak punya ilmu. Rata-rata baru dia pungut di pasar, dipungut di jalan, sudah melakukan bayan. Itu juga masalah yang paling besar. Sudah melakukan bayan. Jadi sebenarnya banyak masalah, ditambah lagi kelompok itu adalah kelompok sesat dari asalnya. Itu adalah disebutkan oleh para ulama sufi modern. Sufi modern.
Apa yang dimaksud dengan madhab dohiriyah? Madhab dohiriyah itu madhab yang berpegang dengan dohir hadis. Tidak pakai pendalilan, tidak pakai pemahaman. Pokoknya kalau hadis bilang begitu, itu dia yang dipegang. Itu yang dipegang. Hanya pegang dohir hadis. Atau dohir ya, yang tersurat dalam hadis, yang terlafadzkan. Jadi dia berpegang dengan lafaz hadis. Dia tidak berpendapat dengan ucapan sahabat. Dia tidak berpendapat dengan kias. Dan dia bahkan tidak berpendapat dengan pemahaman dari hadis. Misalnya gini. Nabi mewajibkan zakat. Nabi katakan fisa imatil gonam zakah. Pada kambing yang digembala wajib zakat. Dia hanya berpegang dengan itu. Dia tidak pegang dengan pemahaman. Bagaimana kalau kambing yang tidak digembala cuma dikasih makan di rumah? Dia tidak pegang. Diam saya tidak tahu. Karena hadis cuma katakan kambing yang digembala ada zakat. Kalau tidak digembala, tidak tahu. Nabi tidak katakan. Sementara ulama fikih yang lain berpendapat dengan mafhum. Pemahaman dari hadis. Pemahaman dari hadis. Dipahami dari ucapan Nabi tadi, kalau kambing digembala itu ada zakat, berarti kalau yang tidak digembala tidak ada zakatnya. Kalau kambingnya hanya diikat di rumah dikasih makan, tidak dikeluarkan zakatnya. Kecuali masuk dalam zakat perdagangan. Itu yang disebut dengan madhab dohiriyah. Apabila kita bersafar untuk pulang kampung, apa bisa untuk menjamak dan mengqashar sholat? Kalau kita sudah pindah kampung, maksudnya kita asalnya misalnya dari Sidrap, kemudian sudah bermukim di Makassar, sudah pindah dari Sidrap ke Makassar. Maka ketika pulang ke Sidrap, berlaku jamak qashar karena kita bukan mukim. Seperti Nabi SAW ketika beliau sudah pindah ke Madinah, saat beliau ke Mekah, beliau sholat qashar, jamak qashar. Beliau sholat jamak qashar, wallahu alam. Apakah harus berpindah tempat untuk sholat sunnah? Karena biasanya orang-orang ketika selesai sholat wajib, ada yang berpindah tempat untuk sholat sunnah. Dan ada juga yang tetap di tempatnya untuk sholat sunnah. Tidak harus, bahkan tidak ada dalil untuk berpindah tempat. Tidak ada dalil untuk berpindah tempat. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang hal tersebut. Beliau katakan tidak sunnah. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ada yang berdalil dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi ini akan mengabarkan beritanya tentang apa yang dilakukan di atasnya. Jadi ada yang berdalil dengan ayat ini, kalau begitu kita bagus pindah-pindah supaya nanti banyak yang mengabarkan. Kata Syekh bin Baz, Nabi dan para sahabat tidak berdalil dengan itu untuk berpindah-pindah. Iya, untuk berpindah-pindah. Jadi tidak ada pendalilannya karena kita bukan melihat dalil yang pas, tapi apakah sahabat dan Nabi SAW mengamalkan dalil itu atau tidak. Makanya tidak disunahkan. Tapi siapa yang pindah tidak diingkari. Tapi bukan sunnah. Bukan sunnah. Afwan Ustadz, apakah boleh saat khutbah kedua langsung saja menutup khutbah dengan doa? Boleh. Cuman Nabi SAW tidak langsung menutup dengan doa. Bahkan tidak dinukil Nabi berdoa di khutbah kedua. Cuman di masyarakat sudah tersebar seperti itu. Kita boleh berceramah dulu baru menutup dengan doa. Apa bedanya adzan pertama dan adzan kedua pada saat sholat Jumat? Bedanya adzan kedua itu untuk sholat Jumat. Adzan pertama untuk mengingatkan orang kalau waktu Jumat sudah dekat. Bagaimana hukumnya makan di restoran atau warung yang menjual khamr tapi tidak memesan khamrnya? Ya tidak ada restoran lain. Artinya kita
Jangan memasukkan diri di situ. Kan paling sedikit nanti kita menyaksikan kemungkaran orang minum khamar. Ya, walaupun kalau kita tidak pesan khamar ya halal makan yang kita makan. Cuman ya kita tidak makan di situ lebih bagus. Bagaimana menghitung batas waktu sholat isya? Ya dihitung mulai dari masuk waktunya. Mulai dari masuk waktu sholat isya. Yaitu ketika hilang cahaya atau warna merah atau kuning di ufuk barat. Di ufuk barat. Di situ mulai masuk waktu isya. Dari situ dihitung. Afwan Ustadz, apa yang dimaksud dengan hadis marfu? Dan bagaimana kedudukannya? Bah, ini istilah mustalah hadis. Hadis marfu itu kalau diucapkan oleh Nabi, itu namanya marfu. Kalau hadis, bukan nahwu. Kalau nahwu marfu artinya tandanya dhammah atau penggantinya dhammah. Ini istilah hadis. Kalau para ulama hadis bilang ini hadis marfu. Maksudnya diucapkan oleh Nabi atau dilakukan oleh Nabi atau dibenarkan oleh Nabi. Itu maksudnya hadis marfu. Iya. Kalau diucapkan oleh sahabat bukan Nabi. Dia tidak sandarkan kepada Nabi. Tapi ucapannya Umar misalnya. Ucapan Abu Bakar. Ucapannya Ali. Ucapannya Utsman. Itu namanya hadis mauquf. Kalau ucapan tabi'in itu namanya mursal. Itu namanya hadis mursal. Itu istilah-istilah terkait dengan ucapan para salaf. Apakah boleh jual beli bunga pala? Untuk apa itu? Bunga pala? Untuk apa bunga pala? Enggak tahu bunga pala. Bumbu masakan. Bunganya. Mungkin. Nanti dilihat dulu. Yang baru dibilang bunga pala. Apa maksud hadits? Inna tula salatir rajuli wa qasru khutbatihi mi'innatun fi fikihi. Maksudnya jelas sekali. Sesungguhnya panjangnya sholat seorang dan pendeknya khutbahnya itu termasuk kedalaman fikihnya. Karena memang dalam Jumat itu khutbah itu sunnah pendek dan sholatnya panjang. Sholatnya baca surat Qaf atau surat Al-Qamar atau paling sedikit baca surat tadi Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Khutbahnya sunnah pendek. Sunnah pendek itu termasuk fikih. Apalagi di tempat-tempat yang pasar, pekerja, sunnah tidak panjang. Supaya orang tidak takbir. Kan banyak kita khutbah di tempat awam, pokoknya sesuai teks yang kita sudah hafal. Enggak, lihat keadaan. Lihat keadaan. Jangan sampai sebentar orang Allahu Akbar. Yang biasanya orang Allahu Akbar. Ya, kita khutbah di tol, banyak pekerja di situ, khutbahnya panjang. Panjang. Nanti orang bisa keluar duluan. Apalagi mereka istirahatnya hanya sedikit untuk makan. Untuk makan. Maka termasuk fikih, seorang itu memperhatikan keadaan. Memperhatikan keadaan saat khutbah. Tidak harus semua yang disiapkan di rumah itu disampaikan. Bisa dipotong. Bisa dipotong. Afwan Ustadz izin bertanya, apakah anak-anak bawaan masing-masing suami dan istri yang baru menikah, mereka bisa menjadi mahram? Tidak. Anak yang sama-sama dibawa itu tidak menjadi mahram ini sesama anak. Bapaknya mahram, ibunya mahram. Ini anaknya ini seorang ibu, mahram untuk ini seorang bapak ketika dia menikahi ibunya. Sebagaimana sebaliknya juga seperti itu. Anaknya ini bapak, mahram untuk ibu ini.
Dengan syarat dia sudah dukhul, sudah masuk, sudah berhubungan bapak dan mamanya. Ini menjadi mahram anaknya. Tapi antara anak dengan anak bukan mahram. Antara anak bawaan itu bukan mahram. Wallahualam. Apakah ketika seorang 3 kali meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja telah menjadikannya keluar dari agama Islam? Sebab saya pernah membaca dan mendengar pendapat demikian. Ya jangankan 3, sekali. Sekali saja kita tinggalkan Jumat secara sengaja tanpa ada udzur, kafir. Karena meninggalkan sesuatu yang dimaklumi dalam Islam. Ya apalagi 3 kali. Apalagi 3 kali. Yang diperselisihkan itu kalau kita tinggalkan karena malas. Kalau kita tinggalkan karena malas. Ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu adalah dosa besar. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah kekafiran. Itu adalah kekafiran. Mayoritas mengatakan dosa besar. Sebagian ulama mengatakan kafir. Sebagian ulama mengatakan kafir. Itu karena malas. Kalau sengaja kafir walaupun sekali. Kafir walaupun sekali. Bagaimana tata cara sujud tilawah di dalam dan di luar solat? Apakah disertai dengan bertakbir dan salam? Dan apakah harus menutup aurat jika di luar solat? Kalau di luar solat tidak ada takbir. Dan tidak perlu suci dari hadat kalau di luar solat. Tidak perlu suci dari hadat. Karena dia sujud karena mendengarkan ayat tilawah atau membaca ayat tilawah. Adapun dalam solat maka para ulama berselisih pendapat apakah ada takbirnya atau tidak. Ya sebagian ulama mengatakan tidak ada takbir. Mayoritas mengatakan ada takbir berdalil dengan dalil umum. Bahwa Nabi SAW kabbara fi kulli raf'in wa khafdin. Nabi SAW bertakbir setiap naik turun. Setiap naik turun. Jadi tergantung dalam hal tersebut. Dalilnya tidak ada dalil khusus bahwa Nabi kalau tak sujud tilawah baca takbir. Tidak ada dalil khusus. Mereka hanya berdalil dengan dalil umum saja. Apakah gugur kewajiban Jumat ketika jamaahnya kurang dari 3? Nah, itu tadi berdasarkan pendapat tadi. Kalau kurang dari 3 berarti gugur, tidak wajib. Tidak wajib karena paling sedikit adalah 3. Itu keharusan dari madhab yang ada. Adakah sunnah berbersih di hari Jumat? Seperti memotong kuku, ini sudah kita singgung sebelumnya. Iya, sunnah di hari Jumat kita seperti itu memotong kuku, mencabut bulu kotea, mencukur kumis, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mandi dan berparfum, itu sunnah di hari Jumat. Apakah kita menyalahkan seorang yang tidak membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat karena menganggap hadisnya lemah? Tidak. Tidak perlu kita mencelanya. Bahkan walaupun dia mengatakan itu hadisnya sahih, tidak boleh kita menyalahkan. Ini kan sunnah, anjuran. Artinya kalau dia tidak lakukan, tidak boleh kita mencela orang yang meninggalkan yang disunnahkan. Ya kan? Ini kecuali dia bilang ini tidak sunnah karena hadisnya lemah. Kita ajarkan, oh kalau yang kuatnya itu memang maksudnya kita sampaikan. Kita sampaikan, bukan mencela. Beda mencela sama menyampaikan ilmu. Beda mencela sama menyampaikan ilmu. Apabila kita masbuk dalam sholat Jumat, apakah kita ganti kekurangannya? Iya, sama dengan sholat yang lain. Kalau kita masbuk di sholat yang lain, kita ganti sama juga dengan sholat Jumat. Kita ganti. Apakah kita mendapati sholat Jumat, imam sujud rakaat kedua, apakah kita masih mendapati sholat Jumat atau tidak? Dapat. Selama dia belum salam, maka kita dapat Jumat.
Mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran di hari Jumat atau memperbanyak sholawat di hari Jumat? Sama-sama utamanya. Sama-sama utamanya, sama-sama dianjurkan. Saya biasa puasa sunnah Senin Kamis. Pada hari Kamis ada kegiatan yang agak berat untuk berpuasa. Bolehkah saya ganti puasa Kamis saya di hari Rabu? Tidak perlu kita ganti. Tidak perlu kita ganti. Ini pertanyaan terakhir. Akikah pada anak laki-laki dipotongkan 2 ekor kambing. Bagaimana jika perempuan? Bagaimana jika kemampuan orang tuanya hanya 1 ekor kambing? Apakah sah akikatnya? Sah, tapi tidak sunnah. Tapi tidak sesuai dengan sunnah. Hanya syukuran biasa. Karena Nabi sebutkan angkanya. Untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Itu yang sunnahnya. Adapun kalau di akikah hanya syukuran saja. Telah dilahirkan seorang anak baginya. Ya sah syukurannya. Cuma akikahnya tidak sesuai sunnah karena tidak melakukan yang disunnahkan. Wallahualam, alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.